Gunakan uang untuk memenangkan teman sebanyak-banyaknya demi Injil itu tadi. Bisa berkata amin? Nah, ini yang saya buat untuk Injil. Saya gunakan uang itu untuk mendapatkan orang sebanyak-banyaknya. Kita lihat pelan-pelan lagi ya. Ini penting sekali masalahnya. Lihat akibatnya. Supaya jika uang itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Apa kata lain kemah abadi? Surga. Mari kita lihat pelan-pelan ya. Supaya jika mamon itu, uang itu tidak dapat menolong lagi. Itu artinya apa? Dari awal saya sudah katakan tadi. Kalau saudara ditanya orang, kenapa kamu kerja? Jangan bilang untuk hidup, salah. Kalau saudara jawab untuk hidup, itu konsepnya orang kaya nggak mati-mati. Orang kaya juga mati walaupun uangnya banyak. Karena nyawa nggak bisa dibeli kiloan, ingat itu. Nah, kalau sampai mamon itu tidak bisa menolong lagi, itu artinya apa? Ayo, yang kuat, mati. Saudara, berapa tahun yang lalu di Surabaya ada seorang dokter THT, ya ahli. Dia terkenal, kebetulan itu masih keluarga jauh dari papa saya. Terkenal sekali, dokter itu hebat. Ya. Disayangi. Suatu hari dia stroke. Dia nggak punya anak. Orang kayanya luar biasa. Dia nggak punya anak. Dia meninggal pun sudah lanjut umurnya. Nah, ketika dia stroke mendadak sekali, saudara, maka keluarga itu sewa helikopter. Dari Singapura dijemput ke Surabaya, dibawa ke Singapura lagi. Itu biaya transportasinya saja. Itu hampir 1 miliar. Hanya untuk transportasinya saja. Uangnya banyak. Belum sampai Singapura dia meninggal. Masih di udara. Waktu saya dengar itu, aduh, uang segitu banyak dibuang. Balik lagi. Suatu hari, uang yang kita punya tidak akan bisa nolong kita lagi. Betul tidak? Suatu hari, semua kita akan berhenti kok. Betul? Nah, di sini kita akan melihat apa yang kita mau pakai itu. Nah, kalau uang itu kita sudah pakai untuk penginjilan menjadi persahabatan, maka kalau harinya tiba, uang itu tidak bisa menolong kita lagi. Berarti kita akan ke surga. Tapi sekarang yang kita balik. Kalau selama kita hidup numpuk uang, nyimpan uang, nimbun uang, tetapi tidak dipakai untuk menjalin persahabatan, kalau suatu hari uang itu nggak bisa nolong lagi, kita kemana? Jangan kaget. Kalau akan ada banyak orang Kristen masuk neraka, jangan kaget. Berarti kita kemana? Lawan katanya kemah abadi itu apa? Neraka. Ini kita harus tahu. Bagaimana uang itu, untuk apa kita punya uang? Oke, saya teruskan. Ya, jadi uang itu hanya untuk menjalin persahabatan. Jangan lupa. Matius 25. Banyak gereja tidak mengkhotbahkan kebenaran ini. Nanti saudara baca di rumah ya, di sini nggak ada waktu. Ayat 31 nanti ya. Saya lanjut langsung ke ayat yang ke-44. Matius 25 ayat 44. Nah, kita masih ingat kisah itu, judulnya apa? Penghakiman terakhir. Nah, jadi yang diadili bukan dunia, tapi yang diadili adalah orang-orang Kristen. Karena di situ dikatakan hakim itu duduk di kursi pengadilan, di sebelah kanan domba, di sebelah kirinya kambing. Ya, ini orang Kristen. Ini orang Kristen. Bukan orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Dan dalam pengadilan itu kita masih tahu pasal-pasal yang diajukannya adalah waktu aku lapar, kenapa kamu gak beri aku makan? Ada 6 keadaan. Waktu aku haus, kamu gak beri aku minum. Waktu aku telanjang, kamu gak beri aku pakaian. Waktu aku sakit, kamu gak rawat aku. Waktu aku di penjara, kamu gak tengok aku. Waktu aku sebagai orang asing, kamu gak urus aku. 6 itu. Maka serentak kambing dan domba berkata, kapan kami lihat Tuhan lapar, telanjang, sakit, di penjara, haus? Betul tidak? Masa Tuhan seperti itu? Coba baca dulu ayat 40.
Ini untuk yang para domba jawabannya. Ayat 40-nya. Yang kuat, silakan. Ini jawaban untuk para domba. Matius 25 ayat 40. Ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaramu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah lakukan untuk aku. Jadi bukan Tuhan Yesus yang lapar, bukan Tuhan Yesus yang telanjang, bukan Tuhan Yesus yang haus dan sebagainya. Tetapi siapa? Saudara-saudara Yesus yang paling hina itu. Saya tanya kepada saudara, menurut saudara, saudara-saudara Yesus yang paling hina ini adanya di dalam gereja atau di luar gereja? Di luar. Maka itu ketika gerejanya sibuk urus yang di dalam saja, kita bersalah besar di hadapan Tuhan. Karena kita nggak ngurus yang di luar. Karena saudara Yesus yang paling hina itu adanya di luar gereja, bukan di dalam gereja. Nah sekarang untuk para kambing, ayat 44, saya mau baca. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, ini para kambing, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Kapan kami lihat itu? Ini kambing-kambing itu. Ini Kristen yang tidak bertobat. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Lihat akibatnya, ayat 46, saudara, jangan anggap enteng. Dan mereka ini, yaitu orang-orang Kristen yang tidak melakukan sesuatu untuk saudara Yesus itu, akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Kemana itu? Neraka. Saudara, maka itu jangan kaget nanti kalau akan ada pendeta, majelis, orang Kristen yang aktif, yang tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tetapi masuk neraka karena pelit. Catat itu baik-baik. Jadi yang ke neraka walaupun tidak berzina, tidak membunuh, kalau pelit itu ke neraka juga. Orang pelit paling gak suka baca ayat ini. Sudah. Dengarkan ini baik-baik. Kenapa gereja tidak pernah khotbah ayat ini? Mengerikan kalau sampai banyak orang Kristen ke neraka, bukan karena berzina, bukan karena mencuri atau membunuh, tapi karena pelit. Saudara, waktu saya masih kecil, saya tuh tinggal di desa, kami orang tua tinggal di desa. Sampai hari ini kota itu masih sebuah kecamatan. Di Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Desa Babat namanya. Nah, nggak ada listrik waktu itu, nggak ada air pump, maka pakai sumur. Saya masih kecil itu ingat, papa saya itu buat sumur itu besar sekali. Saya pernah hitung kalau saya tidak salah, pokoknya sekeliling sumur itu bisa 20 orang nimba bareng. Bisa bayangkan, besar sekali. Nah setelah saya besar, saya sadar, kenapa papa saya buat sumur selebar itu? Ternyata di sekitar rumah kami tinggal, itu kering. Orang sulit buat sumur. Kebetulan, di belakang rumah orang tua kami ada mata air. Jadi sumurnya besar. Nah di halaman belakang dinding itu ada pintu, supaya tetangga-tetangga bisa masuk. Jadi nggak lewat pintu depan. Dan sudah biasa, pagi dan sore harus dibuka pintu itu karena tetangga-tetangga datang ambil air. Itu sudah otomatis. Nah namanya anak kecil, cara lihat, semua yang namanya anak kecil pasti pelit, betul nggak? Ya toh, hampir nggak ada anak kecil nggak pelit. Begitu kalau kita sudah tua pelit itu anak kecil gitu namanya. Itu aja. Nah waktu itu musim kemarau, saya itu khawatir kalau mereka ambil air begitu banyak, habis ini. Besok saya mandi pakai apa? Saya minum pakai apa? Karena semua dari sumur itu. Saya masih ingat waktu itu adik mama saya sepupu ya,